Pernah nggak sih kamu jujur, tapi malah rugi? Tapi tahukah kamu, justru karena jujur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam malah jadi pedagang paling dipercaya di seluruh Mekah. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita bahas kisah luar biasa tentang kejujuran Rasulullah dalam berdagang. Bukan cuma jadi contoh, tapi bukti bahwa kejujuran itu selalu menang di akhir. Jauh sebelum dikenal sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad adalah seorang pemuda biasa yang tinggal di kota Mekah. Kota yang ramai dengan aktivitas perdagangan, dipenuhi pedagang dari berbagai penjuru Arab. Namun, dalam keramaian itu, ada satu sosok yang berbeda. Seorang pemuda yatim piatu, hidup sederhana, tapi memancarkan cahaya kejujuran yang luar biasa. Dialah Muhammad bin Abdullah. Muhammad lahir dari keluarga Bani Hashim, salah satu kabilah terhormat dari suku Quraisy. Ayahnya, Abdullah, wafat saat ia masih dalam kandungan. Ibunya, Aminah, menyusul ketika Muhammad masih kecil. Sejak kecil, beliau tumbuh sebagai anak yatim piatu, berpindah dari satu pengasuh ke pengasuh lainnya, dari kakeknya Abdul Muthalib, lalu ke pamannya Abu Talib. Namun meski hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan, Muhammad tumbuh dengan akhlak yang agung. Ia tak pernah dikenal suka berbohong, tak pernah mengambil milik orang lain, tak pernah berkata kasar, dan selalu menepati janji. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mendapat gelar kehormatan dari masyarakat Mekah, Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Bayangkan, di tengah masyarakat jahiliyah yang dipenuhi kecurangan, kebohongan, dan keserakahan, justru muncul seorang anak muda yang dikenal bersih dari semua itu. Tidak ada yang memanggilnya tukang tipu. Tidak ada yang menuduhnya bermuka dua. Dan tidak ada yang takut menitipkan barang padanya. Sebaliknya, semua orang justru berlomba-lomba menitipkan dagangannya kepada Muhammad. Mengapa? Karena mereka tahu Muhammad tidak akan menipu mereka, bahkan sepeser pun. Sejak remaja, Muhammad ikut membantu pamannya berdagang. Ia belajar banyak tentang dunia usaha, tapi tidak seperti pedagang lainnya yang sering berdusta untuk melariskan barang. Muhammad justru menjadikan kejujuran dan etika sebagai prinsip utama dalam berdagang. Jika barangnya cacat, ia katakan dengan jujur. Jika kualitasnya kurang baik, ia tak menyembunyikannya. Karena itulah, meskipun ia tak punya toko mewah atau modal besar, pelanggan berdatangan dengan sendirinya. Mereka merasa nyaman bertransaksi dengan Muhammad. Tak ada kekhawatiran tertipu, tak ada rasa ragu, hanya rasa percaya dan tenang. Pernah suatu hari,
Seorang pedagang tua yang sudah lama berdagang di pasar Mekah berkata, "Muhammad itu aneh. Ia tak pernah memaksa pembeli, tapi dagangannya selalu habis lebih dulu dari kami. Yang lain menimpali, karena ia tidak menjual barang saja. Ia menjual kepercayaan. Kepercayaan. Itulah kunci keberhasilan Muhammad. Di usia mudanya, beliau telah membangun reputasi yang kuat dalam sebuah masyarakat yang kehilangan arah moral. Kehadiran Muhammad menjadi cahaya yang menenangkan. Dan dari kepercayaan itulah, kisah cinta dan dakwah besar beliau pun dimulai. Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita kaya dan terhormat, mendengar banyak tentang kejujuran Muhammad. Ia pun tertarik untuk mempercayakan bisnisnya kepada pemuda ini. Khadijah mengirim Muhammad dalam misi dagang ke Syam, Suriah. Dalam perjalanan itulah, kepribadian Muhammad semakin memikat. Tidak hanya karena keberhasilannya dalam berdagang, tetapi karena akhlaknya yang mulia dan perilaku yang bersih. Sesampainya kembali di Mekah, pembantu Khadijah yang ikut serta dalam perjalanan, bernama Maisarah, menceritakan betapa jujurnya Muhammad. Bagaimana ia tidak pernah mengambil untung berlebihan, selalu adil terhadap pembeli, dan tak pernah tertarik pada kekayaan duniawi. Khadijah pun jatuh hati. Bukan karena kekayaan, bukan karena ketampanan semata, tapi karena kepribadian dan kejujuran Muhammad yang luar biasa. Dari sinilah awal mula kisah cinta mereka dimulai. Kisah cinta yang dibangun atas dasar saling percaya, saling menghargai, dan saling mendukung perjuangan di jalan Allah. Muhammad belum menjadi nabi saat itu, tapi akhlaknya sudah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia telah mempraktikkan nilai-nilai Islam, bahkan sebelum wahyu turun. Dan itulah pelajaran pertama bagi kita semua. Jujur bukan hanya amalan setelah jadi orang besar, tapi justru menjadi alasan utama kenapa seseorang bisa dipercaya, dicintai, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Pasar Mekah kala itu adalah jantung ekonomi Jazirah Arab. Suara penjual berseru-seru menawarkan dagangan, tawa pembeli yang menawar harga, dan debu yang beterbangan menyelimuti jalanan. Di antara hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang tampak tenang. Ia tidak berteriak-teriak, tidak memaksa pembeli, bahkan sering terlihat tersenyum meski dagangannya belum laku. Sosok itu adalah Muhammad bin Abdullah. Sejak remaja, Muhammad membantu pamannya berdagang. Ia belajar bagaimana dunia usaha berjalan. Ada yang jujur, banyak pula yang curang. Tapi satu hal yang membuat Muhammad berbeda, ia punya prinsip. Lebih baik aku kehilangan pembeli karena jujur, daripada mendapatkan untung karena dusta. Sementara para pedagang lain memoles barangnya, menyembunyikan cacat, bahkan bersumpah atas nama berhala demi melariskan dagangan, Muhammad menjual dengan kejujuran dan kesederhanaan. Ia menampilkan barang apa adanya. Jika barangnya kurang baik, ia tidak menutupi. Jika kualitasnya tinggi, ia tetap tidak menggoda dengan kata-kata berlebihan. Orang-orang heran,
Bagaimana bisa seorang pemuda yang tidak menjual dengan cara agresif, justru dagangannya selalu habis lebih dulu dari yang lain? Seorang pedagang senior pernah berkata, "Aku tak mengerti. Kami teriak dari pagi sampai sore, memberikan diskon, bersumpah atas nama Lata dan Uzza, tapi pembeli datang ke Muhammad yang tak pernah sekalipun berpromosi." Yang tak mereka sadari, Muhammad tidak menjual barang semata. Ia menjual kepercayaan. Kejujuran yang terlihat di wajah. Wajah Muhammad bersinar dengan ketulusan. Tatapannya jernih, kata-katanya lembut, dan setiap geraknya menunjukkan kesopanan. Ia tidak hanya berdagang untuk mencari untung, tapi juga menjaga kehormatan. Banyak pembeli datang bukan hanya untuk belanja, tapi karena merasa aman dan nyaman saat bertransaksi dengannya. Suatu hari, seorang wanita tua datang membeli gandum dari Muhammad. Saat wanita itu hendak pergi, ia menemukan kantungnya kurang 1 takaran. Ia kembali ke tempat Muhammad dengan raut curiga. Namun sebelum wanita itu bicara, Muhammad berkata, "Tunggu sebentar, Ibu. Sepertinya aku keliru menakar gandummu. Ini kekurangannya." Wajah wanita itu berubah. Ia kaget, padahal ia belum sempat bicara apa-apa. Ia pun berkata, "Wahai Muhammad, aku belum bertanya, tapi kau sudah menyadari kesalahanmu dan memperbaikinya." Muhammad tersenyum. "Aku berdagang bukan hanya dengan timbangan, tapi juga dengan hati." Wanita itu pulang dengan mata berkaca-kaca. Di pasar yang penuh tipu daya, masih ada satu orang yang lebih memilih rugi dunia daripada ditinggalkan oleh ridha Allah. Maisarah, dan misi besar ke Syam. Kejujuran Muhammad terdengar sampai ke telinga Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya dan terpandang. Ia terkenal sebagai wanita terhormat, cerdas, dan pemilik banyak kafilah dagang. Namun ia lelah menghadapi para agen dagang yang sering curang dan tidak amanah. Mendengar tentang Muhammad, Khadijah tertarik. Ia belum pernah mempercayakan bisnis kepada pria muda seperti ini, tapi hatinya mengatakan, pemuda ini berbeda. Maka ia pun mengutus pembantunya, Maisarah, untuk mendampingi Muhammad dalam perjalanan dagang ke Syam. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah uji kepercayaan. Di tengah padang pasir yang panas, Muhammad menunjukkan siapa dirinya. Ia menjaga barang dagangan dengan hati-hati, memperlakukan semua pembeli dengan sopan, dan tak pernah mengambil keuntungan berlebihan. Maisarah yang menyaksikan langsung perjalanan itu, kagum luar biasa. Ia melihat bagaimana Muhammad tetap menolak transaksi yang tidak adil, meski bisa untung besar. Ia juga melihat bagaimana Muhammad lebih memilih istirahat saat waktu sholat tiba, meski antrian pembeli sedang ramai. Saat kembali ke Mekah, Maisarah berkata kepada Khadijah, "Wahai tuanku, belum pernah aku menemani orang sejujur dan setenang Muhammad. Ia tidak hanya menjaga barangmu, tapi juga menjaga kehormatanmu. Tak ada 1 dirham pun yang hilang, bahkan kau mendapat untung lebih besar dari biasanya." Dan Khadijah pun semakin yakin, kejujuran pemuda ini bukan hanya kata-kata, tapi nyata. Kepercayaan yang menjadi jalan jodoh. Tak lama setelah itu, Khadijah pun mengungkapkan keinginannya untuk mengenal Muhammad lebih jauh, bukan hanya sebagai rekan bisnis, tetapi sebagai pendamping hidup. Sejarah mencatat, Khadijah lah yang mengajukan lamaran kepada Muhammad, bukan karena harta, bukan karena ketampanan, tetapi karena akhlaknya. Saat itu, usia Khadijah sekitar 40 tahun, sedangkan Muhammad sekitar 25 tahun. Tapi cinta yang tumbuh bukan soal usia, melainkan soal kepercayaan, rasa hormat, dan kemuliaan hati. Dari kejujuran berdagang, Allah bukakan jalan jodoh. Dan dari jodoh itulah, nantinya Allah buka jalan dakwah yang besar. Kejujuran, strategi tertinggi dalam hidup. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah pesan abadi. Kejujuran mungkin membuatmu kalah dalam jangka pendek, tapi menang dalam jangka panjang. Muhammad tidak berdagang dengan tipu-tipu. Ia tidak memikat pembeli dengan janji palsu. Ia tidak menghitung keuntungan sesaat. Tapi lihatlah, dari reputasinya yang jujur, datang kepercayaan. Dari kepercayaan, datang rezeki. Dan dari rezeki yang halal,
datang keberkahan. Kita mungkin tidak hidup di zaman Mekah. Kita mungkin tidak menjual gandum atau kain. Tapi kita semua berdagang. Entah itu menjual jasa, keahlian, waktu, atau bahkan kepribadian kita di media sosial. Pertanyaannya bukan, berapa banyak yang kamu jual? Tapi, berapa besar orang percaya padamu? Karena di mata Allah, bukan hasil yang dihitung, tapi nilai kejujuran di dalam prosesnya. Pasar Mekah pagi itu seperti biasa. Ramai, penuh suara para pedagang dan langkah kaki pembeli yang mondar-mandir di antara lapak. Di ujung pasar, di bawah tenda tua dan sobek di beberapa bagian, duduklah seorang pedagang miskin. Ia menjual gandum, tidak banyak, hanya beberapa karung kecil, namun cukup untuk berharap bisa membawa pulang sesuap makan hari itu. Wajahnya lelah, pakaiannya lusuh. Ia tahu benar bahwa di pasar ini banyak pesaing. Ia juga tahu pembeli tidak akan dengan mudah melirik lapaknya, apalagi membeli. Sebab, tepat di seberang lapaknya, ada seorang pedagang muda yang amat terkenal, Muhammad bin Abdullah, si jujur, si terpercaya, si yang dagangannya selalu laris meski tanpa teriak dan tipu daya. Pedagang miskin itu mulai gelisah. Ia melihat pembeli berdatangan ke lapak Muhammad. Mereka tersenyum, membayar tanpa menawar banyak, lalu pergi dengan hati senang. Sementara itu, ia sendiri belum mendapatkan satupun pembeli pagi itu. Lalu timbul niat buruk di hatinya. Ia berkata dalam hati, kalau aku tidak bisa menang karena kualitas, maka aku harus menang karena cara. Ia lalu mengambil air, membasahi sebagian gandumnya hingga tampak berat dan segar. Kemudian ia menaruh gandum yang basah di bawah, dan menutupi bagian atasnya dengan gandum kering dan tampak bagus. Ia tersenyum licik. Orang hanya melihat apa yang terlihat. Mereka tak akan mengecek bagian bawah. Begitulah, ia berharap bisa menipu pembeli dan menjual cepat barangnya. Tak lama kemudian, datang seorang pembeli. Si pedagang menawarkan dengan harga murah. Si pembeli tertarik, melihat bagian atas yang tampak kering dan segar. Ia pun membeli 2 takaran. Dagangan pun mulai laku. Beberapa orang lain juga datang. Melihat harganya miring dan tampilannya menarik, mereka membeli. Dan si pedagang miskin itu mulai merasa senang. Akhirnya, aku bisa bersaing dengan Muhammad. Akhirnya, aku laku juga. Namun ia tak tahu bahwa mata yang lebih tajam dari manusia sedang memperhatikan. Mata Rasulullah sendiri. Muhammad melihat yang tak terlihat. Nabi Muhammad lewat di dekat lapak si pedagang. Beliau tak berkata apa-apa, hanya memperhatikan. Dengan tatapan lembut tapi tajam, beliau melihat gerak-gerik pedagang itu dan dagangannya. Beliau mendekat, lalu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum. Bagian atasnya kering, namun tangan Nabi menyentuh bagian bawah yang lembab dan basah. Muhammad menarik tangannya. Wajah beliau tidak marah, tapi serius. Beliau menatap pedagang itu dan berkata, "Mengapa engkau menaruh gandum yang basah di bawah dan yang kering di atas, wahai saudara?" Pedagang itu gugup. Ia tak menyangka akan ditegur langsung oleh Muhammad. Mulutnya gemetar, "Aku hanya ingin daganganku cepat laku. Aku butuh makan hari ini, wahai Muhammad. Tidak ada orang yang mau membeli jika mereka tahu bagian bawahnya basah." Air mukanya panik, antara malu dan takut. Tapi Muhammad tak berteriak, tak merendahkan. Dengan suara tenang namun dalam, beliau berkata, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku." Kalimat itu sederhana, tapi menghunjam jantung si pedagang. Bukan dari golonganku, betapa berat kalimat itu. Artinya, menipu dalam berdagang bukan sekadar dosa ringan, tapi bisa membuat seseorang keluar dari nilai-nilai Islam. Hati yang luluh oleh nasihat lembut. Si pedagang tertunduk, air matanya jatuh. Ia bukan menangis karena takut dimarahi, tapi karena merasa malu pada dirinya sendiri. Ia melihat Muhammad, seorang yang laris tanpa tipu, dicintai tanpa paksaan, dihormati tanpa harus menyembunyikan keburukan. Ia berkata dengan suara pelan, "Ampuni aku, wahai Muhammad. Aku hanya tak punya cara lain, tapi aku tahu aku salah." Muhammad tersenyum. Beliau menepuk pundak pedagang itu. "Rezeki datang dari Allah, bukan dari tipu daya. Lebih baik engkau jual dengan jujur dan sedikit, daripada banyak tapi tidak halal." Sejak hari itu,
pedagang itu berubah. Ia menjual apa adanya. Ia berkata jujur kepada pembeli. Bagian bawahnya sempat basah, tapi masih layak pakai. Awalnya pembeli menolak, tapi lama-lama mereka percaya. Lalu datang kembali, dan dagangannya laku dengan cara yang halal. Makna besar dari kalimat pendek. Kalimat, barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku, bukan hanya peringatan, tapi pesan agung tentang integritas seorang Muslim. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tapi juga kejujuran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam berdagang, bekerja, bahkan ketika kita posting barang di toko online. Menipu harga, menyembunyikan cacat produk, memberi testimoni palsu, semua itu mungkin tak terlihat oleh manusia. Tapi Allah Maha Tahu. Muhammad menanamkan bahwa dagang bukan sekadar jual-beli, tapi ujian kejujuran. Pedagang jujur, sahabat para nabi. Dalam sebuah hadits lain, Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada pada hari kiamat. HR, Tirmidzi. Bayangkan, hanya dengan berdagang jujur, kamu bisa mendapat derajat setara para syuhada. Bukankah itu luar biasa? Jadi, bukan tentang seberapa besar omset kita, tapi seberapa besar keberkahan di dalamnya. Hari itu langit Mekah berawan. Hembusan angin padang pasir membawa debu-debu halus yang menempel di wajah para pedagang yang duduk di lapak mereka. Muhammad bin Abdullah, masih dengan wajah tenang dan senyum damainya, terus berjalan menyusuri pasar. Beliau bukan hanya berdagang, tetapi juga mengamati, menasihati, dan membimbing. Ia tahu, pasar bukan sekadar tempat transaksi. Pasar adalah cerminan hati manusia. Ada yang menjual barang, tapi kehilangan harga diri. Ada pula yang menjual dengan jujur, walau hanya untung sedikit, tapi hidupnya penuh keberkahan. Dan hari itu, beliau kembali melihat sesuatu yang membuat hatinya resah. Nasihat di tengah pasar. Seorang pedagang baru memasuki pasar. Ia terlihat rapi dan berani, tetapi sayangnya, cara berdagangnya jauh dari ajaran yang benar. Ia bersumpah demi berhala agar dagangannya terlihat meyakinkan. Ia memuji-muji barang dagangannya secara berlebihan, bahkan menjelekkan pedagang lain agar pembeli berpaling padanya. Muhammad pun mendekat. Beliau tak langsung menegur. Beliau memperhatikan dulu. Saat sang pedagang sedang melayani pembeli, Muhammad mendekat dan berkata lembut, "Wahai saudaraku, tidakkah engkau takut bila sumpahmu hari ini menjadi beban di akhirat?" Pedagang itu terdiam. Ia tak menyangka akan disapa langsung oleh Muhammad. Sosok yang namanya terkenal di pasar, bukan karena kekayaan, tapi karena akhlaknya. "Tapi aku tidak punya pilihan," jawab si pedagang, lirih. "Jika aku tidak menarik perhatian orang, bagaimana aku bisa bersaing? Aku hanya ingin barangku laku." Muhammad menatapnya lembut, kemudian berkata dengan suara dalam, "Sesungguhnya rezeki itu dijamin oleh Allah, dan siapa yang mencari dengan cara halal, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Tapi siapa yang mencari dengan dusta, maka ia sedang membangun istana palsu di atas pasir." Kalimat itu seperti menghantam batin si pedagang. Ia merasa malu, bukan hanya karena ditegur, tapi karena cara Muhammad menegur bukan dengan marah, tapi dengan kasih. Mengapa Rasulullah tidak pernah kasar? Pertanyaan ini sering muncul. Mengapa Rasulullah tidak marah-marah saat melihat keburukan? Jawabannya adalah karena beliau memahami bahwa hati manusia tidak bisa dibuka dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan. Beliau tahu bahwa banyak orang berbuat salah bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan atau rasa putus asa. Saat beliau menegur, beliau tidak menyindir. Saat beliau menasihati, beliau tidak mempermalukan. Bahkan kepada musuhnya, Muhammad tak pernah memaki. Kepada para pendosa, beliau justru mendoakan. Rasulullah adalah bukti hidup bahwa akhlak lebih kuat daripada argumen. Dan di pasar, nasihat-nasihat beliau menjadi cahaya yang menembus gelapnya keserakahan. Kisah seorang pemuda dan timbangan yang tidak seimbang. Suatu hari, datang seorang pemuda ke pasar. Ia menjual minyak dengan takaran yang sedikit curang. Ia memiringkan bejana agar terlihat penuh, padahal kenyataannya tidak. Beberapa pembeli tertipu. Muhammad melihat ini. Ia tidak memanggil orang-orang untuk menghukum si pemuda. Beliau tidak mengumumkan kesalahan itu di depan halayak.
Beliau hanya mendekat, memanggil pemuda itu secara pribadi, dan berkata, "Wahai anak muda, seimbangkanlah timbanganmu, karena Allah tidak hanya menimbang barangmu di dunia, tapi juga menimbang jiwamu di akhirat." Pemuda itu menunduk. Ia tidak dibentak, tapi merasa disadarkan. Ia pun berjanji tak akan mengulanginya lagi. Lidah lembut, hati kuat. Salah satu keistimewaan Rasulullah adalah kelembutan dalam bertutur. Bahkan saat wahyu telah turun dan umat Islam mulai berkembang, beliau tetap tidak berubah. Beliau tetap rendah hati, tetap mengedepankan kasih, dan tetap menyebarkan ajaran dengan kelembutan. Allah pun menegaskan ini dalam Al-Quran. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Quran Surat Ali Imran 159. Ayat ini bukan hanya tentang Muhammad. Ayat ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jika ingin menasihati orang lain, jangan keras. Jika ingin mengubah hati orang lain, jangan kasar. Gunakan kelembutan. Gunakan kasih sayang. Gunakan kebaikan. Nasihat yang mengubah takdir. Banyak orang berubah bukan karena dihukum, tapi karena disentuh. Pedagang miskin di bab sebelumnya tidak berubah karena diusir dari pasar. Ia berubah karena kalimat lembut dari Rasulullah. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku. Bayangkan, hanya satu kalimat, tapi begitu dalam maknanya. Kalimat itu tidak disertai ancaman, tidak disertai amarah, tapi mengandung cinta dan ketegasan. Dan si pedagang tahu, jika ia ingin termasuk dalam golongan Nabi, maka ia harus jujur. Ia harus meninggalkan kebiasaannya yang curang. Dan itulah nasihat sejati. Bukan hanya menyuruh, tapi mengajak. Bukan hanya memukul, tapi menyentuh. Nasihat itu ibarat obat. Nasihat itu ibarat obat. Jika diberikan dengan cara kasar, orang menolaknya, meskipun itu obat terbaik. Tapi jika diberikan dengan kasih, meski pahit, orang akan menerimanya. Muhammad tidak pernah memaksa orang menerima nasihatnya. Tapi siapapun yang mendengarnya, selalu merasa tersentuh dan ingin berubah. Dan kita, sebagai umatnya, punya tanggung jawab untuk meniru gaya dakwah beliau. Apakah kita ingin menasihati teman yang mulai salah jalan? Gunakan kelembutan. Apakah kita ingin anak atau pasangan kita lebih baik? Jangan hanya marah, tapi ajak dengan hati. Setiap hari, mereka menyaksikan aktivitas yang padat. Unta-unta membawa barang dagangan. Para saudagar sibuk menimbang dan menjajakan produk. Pembeli datang dan pergi. Tapi di tengah semua itu, satu nama tetap menjadi sorotan. Bukan karena hartanya yang melimpah, bukan karena suaranya yang paling keras, tetapi karena namanya bersinar oleh kejujuran. Dialah Muhammad bin Abdullah, pemuda dari suku Quraisy yang dagangannya selalu laris, yang pembelinya selalu puas, dan yang namanya disebut-sebut karena akhlaknya. Beliau belum menjadi nabi saat itu. Tapi Allah sudah meninggikan derajatnya di hadapan manusia. Dari pedagang biasa menuju penguasa hati. Di usia yang masih muda, Muhammad sudah dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya. Gelar itu bukan hasil kampanye, bukan juga strategi branding, tapi lahir dari konsistensinya dalam bersikap jujur, amanah, dan lembut kepada siapapun. Ketika orang-orang sibuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, Muhammad fokus menjaga kepercayaan. Ia tahu uang bisa datang dan pergi, tapi nama baik adalah investasi seumur hidup. Banyak pelanggan datang hanya karena mereka tahu. Kalau beli dari Muhammad, kita nggak perlu khawatir ditipu.
Kalimat sederhana ini, tapi sangat mahal nilainya. Karena di pasar penuh persaingan, kepercayaan adalah mata uang yang tak ternilai. Reputasi itu adalah rezeki. Ketika pedagang lain sibuk menjerat pembeli dengan rayuan dan sumpah palsu, Muhammad tetap konsisten dengan kejujuran. Bahkan, dalam catatan sejarah, Rasulullah pernah menolak menjual barang karena ia tidak ingin menyembunyikan cacat produk, meskipun pembeli tidak akan tahu. Beliau berkata, "Aku tidak mau menipu, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, karena Allah Maha Melihat." Dan benar saja, karena akhlaknya itu, banyak saudagar besar tertarik untuk bermitra dengan beliau. Salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita bangsawan, pedagang sukses, dan salah satu wanita paling mulia di Mekah. Jalan jodoh dibuka oleh kejujuran. Khadijah tidak hanya mendengar kisah Muhammad. Ia menyaksikan sendiri betapa jujurnya pemuda itu saat Muhammad membawa kafilah dagangnya ke Syam. Pembantu kepercayaannya, Maisarah, menceritakan bagaimana Muhammad tidak pernah mengambil keuntungan berlebih, selalu adil dalam menakar, dan tidak pernah bersikap kasar meski harus menghadapi pembeli sulit. Maisarah berkata, "Aku belum pernah bertemu orang sejujur itu dalam berdagang. Ia jujur saat sendiri, dan tetap jujur saat orang lain tidak melihat." Dari situlah Khadijah mulai memendam rasa kagum. Bukan karena Muhammad kaya, bukan karena tampan semata, tapi karena karakter dan kejujurannya. Akhirnya, Khadijah mengajukan lamaran, langkah yang luar biasa untuk seorang wanita bangsawan di masa itu. Tapi itulah kekuatan akhlak dan kepercayaan. Jujur itu bisa membuka hati manusia, bahkan bisa membuka pintu jodoh yang berkah. Ditinggikan di dunia sebelum wahyu turun. Kejujuran Muhammad bukan hanya dihargai oleh masyarakat biasa, tetapi oleh para pemimpin suku Quraisy. Suatu ketika, terjadi perselisihan besar tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya saat pembangunan kembali Ka'bah. Hampir saja terjadi pertumpahan darah antar kabilah. Namun salah satu orang tua bijak berkata, "Mari kita tunggu orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram pagi ini. Siapapun dia, biarlah ia yang memutuskan." Dan siapa yang datang pagi itu? Muhammad bin Abdullah. Melihatnya, semua orang berkata, "Itu Alamin. Kami rela dengan keputusannya." Akhirnya, dengan kebijaksanaannya, Muhammad meminta agar Hajar Aswad diletakkan di atas kain, dan setiap kepala suku ikut mengangkatnya. Lalu beliau sendiri yang menempatkannya di sudut Ka'bah. Kisah ini menjadi bukti bahwa akhlak baik mendahului kerasulan. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad sudah menjadi pemimpin di hati manusia.
Ketika wahyu turun, dunia sudah percaya. Saat Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira dan turun dengan tubuh menggigil, ia berlari kepada Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Dan Khadijah dengan penuh cinta menenangkannya. Ia berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong orang lemah, memuliakan tamu, dan menanggung kesusahan orang lain." Khadijah menyebut semua kebaikan Muhammad, karena ia tahu tidak mungkin Allah memilih seseorang yang buruk untuk jadi utusannya. Dan inilah pelajaran besarnya. Toto, Allah memilih seorang pedagang jujur, bukan hanya karena cerdas atau fasih, tetapi karena akhlaknya. Jujur adalah jalan menuju kemuliaan. Setelah menjadi nabi, Muhammad tidak berubah. Ia tetap berdagang dengan jujur, tetap rendah hati, tetap menjadi teladan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Dan seseorang akan terus berkata jujur, hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur." Air, Bukhari o Muslim. Bayangkan, hanya dengan bersikap jujur, seseorang bisa digolongkan sebagai siddiqin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Dari pasar-pasar sunyi di Mekah, dari langkah seorang pemuda yatim piatu, dari lapas sederhana yang tanpa teriakan, lahirlah warisan agung bernama kejujuran. Muhammad tidak membangun imperium kekayaan. Beliau tidak menciptakan kerajaan bisnis. Tapi beliau membangun sesuatu yang lebih kokoh dari bangunan megah. Reputasi yang dipercaya, akhlak yang dikagumi, dan hati yang dijaga oleh Allah. Kita belajar dari beliau bahwa kejujuran bukan hanya alat dagang, tapi jalan hidup. Menipu mungkin menguntungkan sekarang, tapi merugikan di akhirat. Rezeki bukan soal strategi semata, tapi tentang keberkahan dari Allah. Kini, zaman boleh berubah. Pasar sudah berpindah ke layar ponsel. Promosi tak lagi dari mulut ke mulut, tapi dari klik dan algoritma. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Kejujuran tetap laku, dan akan selalu laku di dunia maupun akhirat. Semoga kisah ini bukan sekadar kita dengarkan atau baca, tapi benar-benar kita hayati. Karena Rasulullah tidak hanya diutus untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Ya Allah, jadikanlah kami pedagang yang jujur, hamba yang amanah, dan umat yang meneladani Rasul MU, bukan hanya di lisan, tapi juga di setiap langkah kehidupan kami. Amin.